Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Selasa 27 Juli 2021, bersama saya Anseli Natasha. Sahabat Kompas TV, di berita pertama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi masih menemukan ada warga yang belum mendapat bantuan sosial saat berkeliling di Balikpapan, Kalimantan Timur. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi berkeliling meninjau bantuan sosial untuk warga selama PPKM. Menko PMK masih menemukan ada warga yang belum mendapat bantuan sosial. Dalam lawatannya ke kota Balikpapan, Kalimantan Timur, rombongan Menko PMK langsung meninjau kawasan Gunung Bugis, Kampung Baru, salah satu kawasan padat penduduk di kota Balikpapan. Menko PMK mendapati sejumlah warga yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan tunai, khususnya warga luar kota Balikpapan, dan mengakui ini merupakan kelemahan pemerintah dalam hal pendataan penerimaan bansos. Kalau soal tracing tracking di sini sudah bagus. Ini hari ini ada 84 warga yang statusnya isolasi mandiri, dan tadi ada yang proses isolasi mandiri dan sudah sehat. Artinya berarti penanganannya sudah lumayan bagus, walaupun tadi saya tanya tidak perlu obat, cukup diberi bantuan vitamin, obat saja, mereka sudah sembuh baik, walaupun semula bergejala ya. Kalau bansos sendiri, kemudian yang berkaitan dengan bansos, nah tadi saya cek ada beberapa warga yang memang bukan penduduk sini yang belum terjangkau oleh bansos. Ini memang salah satu kelemahan pemberian bansos melalui DTKS, itu akibatnya mereka yang tidak termasuk di dalam DTKS perlu ada kebijakan tersendiri. Sahabat Kompas TV, di berita kedua, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim PPKM level 4 dan 3 berhasil menurunkan angka persebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Ia meminta warga agar tetap waspada lantaran saat ini masih banyak warga yang menjalani isolasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim PPKM level 4 selama 3 pekan mampu menekan mobilitas warga dan menurunkan angka penularan COVID-19 di Jakarta. Meski demikian, masih ada 29.000 orang di Jakarta yang tengah melakukan isolasi mandiri, 8.600 dirawat di rumah sakit, 3.900 orang masih dirawat di Wisma Atlet. Gubernur DKI meminta mobilitas warga tetap dikontrol dan disiplin protokol kesehatan. sama sekali belum tuntas dan tidak boleh kendor, tidak boleh longgar. Harus kita tuntaskan. Nah, masih banyak di antara kita yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Masih ada sebagian dari kita yang masih belum bisa pulang ke rumah dengan leluasa. Kalau kita perhatikan data-datanya, kita menyaksikan bahwa masih ada lebih dari 29.000 orang di Jakarta yang menjalani isolasi mandiri. Sahabat Kompas TV, di berita terakhir, di tengah usaha pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19, polisi menangkap 5 pelaku pembuat surat keterangan rapid antigen palsu di Pelabuhan Merak, Banten. Motif mereka adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi. 5 orang pelaku pembuat surat keterangan rapid antigen palsu ditangkap di Pelabuhan Merak, Banten. Polisi berhasil membongkar jaringan ini pada 23 Juli 2021 lalu. Sejumlah barang bukti disita berupa printer dan 1 unit komputer yang digunakan untuk membuat surat keterangan palsu. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan kegiatan mereka, yaitu menawarkan jasa pembuat surat keterangan rapid antigen palsu untuk warga yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni. Mereka lalu membagi rata keuntungan yang didapat. Kasih KTP sama ini, dikasih KTP. Jadi ini yang cari orang untuk dibuatkan surat swab antigen palsu. Terus waktu itu Reza langsung buat. Minta tolong buat kata pasiennya takut dicolok. Oh, langsung dibuatkan tanpa dites. Iya. Ya. Oke. Oke teman-teman. Sudah berapa orang dokter? Sekitar 50 orang. Per orang kenapa? Per orang berapa kenanya? Per orang berapa? 100. Satu orang 100, sebanyak 50 orang. Kronologis pengungkapannya, itu pada hari Jumat kita menemukan informasi dari masyarakat bahwa di Pelabuhan Merak Penyeberangan
ada orang yang menawarkan jasa pembuatan surat COVID antigen palsu. Dasar informasi tersebut dengan cepat kami selidiki, kami melakukan observasi dan penyelidikan di lapangan. Setelah ditemukan, ternyata memang benar ada beberapa mobil angkutan yang memanfaatkan jasa tersebut dengan dimintai imbalan per kepala 100.000. Sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Terima kasih, sampai berjumpa di Top 3 besok.